Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah. Sudah berapa Waalaikumsalam peserta nih yang warahmatullahi sudah masuk? wabarakatuh. Nah, masih Waalaikumsalam 97. Ayo dicolek-colek lagi. Eh, Warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitranya ya. Colek, Mbak Mbak Desi. Dini Safara. Ya, ya sudah tembus 100 yang hadir nih. Yuk dicolek-colek lagi biar bisa masuk semuanya. Ya, waalaikumsalam. Ya Allah. Baik ya, 2 menit lagi kita mulai ya. 1 menit lagi ya, sambil nunggu teman-teman. Jadi jam 9.15 kita mulai. Nah, baik, kita mulai ya untuk pembinaan mitra online pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah, barakallah ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah nabiyya ba'da. Alhamdulillah, bagaimana kabar pagi hari ini? Baik, Mbak Dini. Baik ya, ya. Bahagia Baik. sejahtera. Mulia, bahagia, sejahtera ya, Masya Allah pastinya. Alhamdulillah, Insya Allah kita adalah yang dimuliakan, dibahagiakan, dan Insya Allah kita disejahterakan, kumpul bersama teman-teman di Samira Travel, Masya Allah. Jadi pada pertemuan pembinaan online yang kedua hari ini sudah siap ya untuk diberikan materi live TikTok ya. Sudah siap semuanya? Siap. Siap, 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 Mbak, ya. jam 7:30. Siap-siapnya. Sudah download TikTok semuanya atau sudah punya sebelumnya pastinya ya? Sudah. Sudah. Nah, ini Mbak Dini absen dulu, dari mana aja yang sudah hadir nih? Warga Surabaya. Hadir. Mana suaranya warga Surabaya? Hadir, Mbak Hadir. Dini. Oh, hadir, Bu Endang. Warga Sidoarjo, mana nih warga Hadir. Sidoarjo? Hadir, Mbak Dini. Siap. Warga Lampung hadir, Lampung. Hadir Mbak Din. Masya Allah, Sambil Lampung nyetir Mbak Din. hadir. Iya, Hadir. hati-hati Ibu Hadir, yang Mbak. masih nyetir di jalan ya. Ini walaupun lagi sakit ini. Masya Allah, semoga yang sakit diberikan kesembuhan, yang masih aktivitas insya Allah dilancarkan Amin. ya. Nah, warga Mojo. Hadir, Mbak Din, hadir. Nah, warga Mojo hadir nih. Warga Pasuruan, ada yang hadir warga Pasuruan?
Hadir Mbak Dini. Hadir Mbak Din. Ya, hadir. Hadir, Pasuruan hadir. Mana lagi yang belum disebut Mbak Dini? Warga Malang, Malang ada yang hadir Malang? Batu Malang hadir. Bandung. Insya Allah, barakallah ya. Dari Bandung Aceh hadir, hadir. Masya Allah, barakallah ya. Meskipun kita jauh ya, insya Allah masih tetap disatukan di event-event seperti Zoom Banyuwangi online hadir. pada pagi hari ini. Banyuwangi hadir, Masya Allah, Banyuwangi. Dari Aceh Barat hadir. Aceh Barat, Masya Allah, Aceh berkumpulnya kita pada pagi hari ini untuk bertolabul ilmi ya, untuk mendapatkan ilmu biar syiarnya tambah lancar ya, tambah pinter ya, tambah banyak closingan ya. Amin. Amin, amin. Baiklah Bapak Ibu, pada pertemuan kita Zoom online yang kedua untuk pembinaan ya. Untuk materi hari ini sudah pada tahu semua ya bahwa optimasi syiar by TikTok ya, online-nya by TikTok. Jadi yang biasanya belum pernah TikTok, insya Allah setelah mendapatkan materi dari narasumber kita pada pagi hari ini, dan nanti juga bisa langsung ya untuk praktek ya, mungkin seperti yang di Mamita sampaikan di grup ya, sebaiknya tapi ya ada dua, jadi yang satu ada 2 HP ya, jadi yang satu buat Zoom, yang satu langsung kita praktek. Nah, baik, untuk langsung saja ya kita sebut narasumber kita pada pagi hari ini ya. Beliau jam terbangnya yang sudah luar biasa dan sudah the queen of TikTok-nya tim Ababil 1 ya. Pasti sudah kenal semua ya dengan Mbak Resti ya. Nah, Mbak Resti sudah bergabungkah pada pagi hari ini, Mbak Resti? Halo Hadir, Mbak Mbak. Resti. Hadir ya, Masya Allah. Mbak Resti ini pasti habis ini ya, kok matanya apa memang matanya sayu gitu ya Mbak Resti? Bangun tidur ya. Masya Allah, terima kasih ya Bapak Ibu yang belum kenal Mbak Resti sebelumnya. Nah, ini mungkin di layar sudah nampak ya. Nah, ini the queen of TikTok-nya Ababil 1. Ya, untuk lebih jelasnya dan lebih detailnya nanti Mbak Reski akan menyampaikan ya materi-materi yang luar biasa. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan ya untuk Mbak Resti untuk menyampaikan sama teman-teman yang ada. Monggo tafadhol Mbak Resti. Terima kasih Mbak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Nah, baik, sudah siap untuk menerima ilmu dari saya ya. Meskipun ilmunya ini hanya sekedar TikTok kan ya, kita mainan TikTok, tapi nanti insya Allah akan ada hasilnya. Sudah siap semuanya? Siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita mulai ya. Jadi untuk materi hari ini atau pagi ini itu terkait syiar melalui TikTok. Nah, kemarin atau tadi sudah
share sama Mamita ya, apa saja yang harus disiapkan. Sudah di-share ya untuk materi-materinya ya, Bapak Ibu ya, teman-teman. Sudah. Sudah, berarti sudah download aplikasi TikTok semua, nggih? Ya sudah. Iya, sudah ya. Kak. Karena ini tadi dibatasin loh waktunya sama Mbak Dini, Mbak 1 jam ya selesai. Jadi ini nanti secepat kilat. Jadi harus siap semuanya, nggih. Nah, saya mulai dari apa alat-alat yang harus disiapkan. Nah, ini juga apa ya? Ini berdasarkan pengalaman saya ya. Yang harus disiapkan adalah alatnya adalah tripod. Ya, jenengan sudah punya tripod semua ini di rumah. Pasti. Pasti, nggih, pasti. Dan juga PK. Nah, PK ya, product knowledge atau materi yang nanti yang akan disampaikan. Nah, jangan lupa juga ada buku tulis ya, buku tulis seperti ini sama pulpen. Itu nanti kita untuk merespon apa ya, pertanyaan-pertanyaan dari calon jamaah kita. Nah, yang pertama adalah download aplikasi, nggih. Saya sudah yakin panjenengan semua sudah punya TikTok semua. Nah, kita langsung ini ya, langsung buka TikTok. Jadi harus ada 2. HP itu kalau mau live itu harus ada 2. Yang satu buat live, yang satu buat jawab pertanyaan. Ya, jadi ketika jenengan itu melampirkan nomor telepon, ketika ada calon jamaah itu nanti WA, langsung bisa respon. Nah, mohon disiapkan untuk HP yang bisa dibuat live. Silakan dibuka ya. Jadi kita langsung ya, ini langsung praktek aja. Siap. Siap? Sudah dibuka untuk aplikasinya. Langsung ya dibuka. Sebentar, pindah device dulu. Baik. Sudah pada buka ini, ditunjukkan nih. Untuk HP-nya, sudah nggih? Sudah, Mbak Langsung Resti. buka aplikasi TikTok. Nah, sudah nggih? Kita cek ada icon yang ini ya, gambar orang atau profil. Kita tekan, kita klik. Sudah? Jadi kita harus tahu apa sih syarat ketika TikTok kita sudah bisa buat live, yaitu kita klik profil ya, nantinya akan tampak nih di sini ada follower kita atau pengikut ya. Jadi setiap akun itu berbeda-beda. Ada yang 300 pengikut atau follower itu sudah bisa live, ada juga yang 500 baru bisa, dan juga ada juga yang 1000 baru bisa. Nah, jenengan punya follower berapa ini? Boleh diketik di kolom komentar. Sudah dilihat ya semuanya? Sama-sama. Nah, jadi ada yang 116, ada yang 200, 280, 300. Nah, jadi kalau view followernya itu kurang, itu biasanya tidak bisa live. Nah, bagaimana nih caranya biar follower ini nambah terus ya, kita optimasi ya. Jadi kalau syarat untuk live itu followernya harus di atas 300, nggih. Ada yang 500 sudah bisa, ada yang 1000 baru bisa, nggih. Kalau memang belum bisa untuk live, berarti kita harus sering-sering konten. Sudah bisa konten ini, bisa posting-posting konten nggak? Sudah? Sudah. Nanti ya, jadi kita harus posting konten yang mana biasanya ada jam-jam tertentu itu yang nanti akan
follower ya, nanti terekam oleh algoritma kita. Nah, jadi konten itu bagaimana? Ada yang belum bisa untuk bikin konten? Ketik di kolom komentar. Aja. Belum bisa. Nggak bisa bikin konten. Baik ya. Jadi kita kalau bikin konten, itu kita tekan di tombol plus ya. Nah, ini kan ada tombol plus nih, ya. Ada tombol plus, kita klik. Terus kita klik yaitu di galeri kita, nggih. Nah, setelah kita klik galeri, kita pilih-pilih, kita gabung-gabungkan foto, video yang mana semenarik mungkin, ya. Terus dikasih tulisan atau kata-kata, ya. Terus backsound juga. Nah, itu harus rutin, teman-teman. Ya, jadi kalau memang followernya kurang, itu nanti jenengan harus konten yang sering, semenarik mungkin. Karena untuk konten itu tidak butuh follower yang banyak, malah nanti bisa nambah karena kita sering konten. Sudah bisa. Untuk ngedit konten bisa, Jadi di situ nanti, misalkan nih kita gabungkan tiga video misalkan. Nah, seperti ini. Sudah, Terus kita klik berikutnya. Nah, di sini nanti tinggal kasih lagu atau nambah kata-kata. Di sini juga ada tulisan, bisa kita tulisi. Semoga kita nanti segera datang ke Baitullah, diundang oleh Allah untuk bermunajat di sana. Nah, hanya caption-caption seperti itu nanti akan bisa menarik follower. Nah, kalau memang sudah ini rutin ya, pagi, siang, sore konten. Minimal 3 kali lah sehari kayak minum obat ya. Nah, itu nanti akan menambah follower kita yang mana nanti akan bisa live. Paham, Jadi sebelum kita live itu ada syaratnya, yaitu followernya harus minimal 300. Ada yang minimal 500, ada yang minimal 1000. Pun paham, Jadi bagaimana cara menambah follower tadi? Bagaimana Rajin membuat konten. Nah, betul. Jadi kita harus konsisten buat konten dulu. Konten. Nah, betul. Sampun. Nah, di situ nanti kalau memang jenengan konsisten, ya memang untuk bekerja, untuk kita mendapatkan hasil yang baik itu konsisten yang pertama. Sempatkan pagi bikin konten, siang bikin konten, malam bikin konten. Nah, nanti kalau followernya sudah cukup, nanti kita langsung praktek. Nah, ada yang sudah bisa buat live nggak? Bisa dicek nih. Nah, kita cek ya. Klik di tombol plus. Sudah ya, kita geser ke praktek, nanti kita live yang sudah cukup untuk followernya. Tadi konten harus konsisten, kalau memang mau followernya banyak. Sudah ya, sudah diklik ya. Nah, berarti digeser nih ada, sebentar. Nah, di situ ada tulisan postingan, buat, dan live. Kalau sudah ada tulisan live-nya, berarti panjenengan sudah bisa live. Ada yang sudah bisa live ini? Ada berapa orang? Sudah, Mbak. Lia sudah. Bisa ya. Jadi untuk yang belum bisa live, Sudah, hanya saja followernya masih sedikit. Nah, yang belum bisa live berarti perbanyak konten, dan sekarang tugasnya menyiapkan buku dan pulpen untuk mencatat. Jadi seperti itu, Oke, Nah, setelah itu kita tekan live.
Sudah nggih? Agak silau. Kita tekan live. Sudah? Nah, di sini ada namanya judul. Itu bisa diisi, Bu. Ya, misalkan promo free kereta cepat atau umroh terpercaya atau apa semenarik mungkin biar nanti menarik calon jamaah kita ya. Ini ada judul. Nah, setelah itu kita atur background. Kalau sudah punya misalkan banner, koper seperti saya. Kalau saya kan memang sangat sederhana ya. Saya ini duduk di bawah di lantai dengan meja lipat seperti ini. Alat saya buku tulis ya. Itu sudah bisa live saya. Tidak perlu kita harus punya studio dulu, harus ada ring light ataupun mic atau mikrofon yang bagus. Ya kalau saya sih, tapi kalau panjenengan punya ya digunakan. Nggih. Jadi sudah nggih, untuk kalau sudah punya background ini alhamdulillah. Nah, bagi yang belum punya background atau alat tempurnya, itu bagaimana Mbak cara ini nanti biar tahu nih jamaah. Kenapa? Kenapa? Aman ya? Lanjut ya. Nah, bagaimana caranya layar ini menunjukkan bahwa kita adalah mitra dari Samira. Nah, jadi harus disiarkan live dulu. Ya, ditekan siarkan live. Nah, sudah ditekan live. Sudah. Sudah. Nah, nanti kita ada icon yang ini ya, pensil ini ya ditekan. Nah, itu pilih efek. Nah, di situ ada green screen. Kelihatan enggak? Di sini ada green screen. Kalau memang tidak ada ini dicari, dicari green screen. Nah, itu nanti kita pilih flyer untuk latar belakang. Kelihatan, nggih. Di layar saya nggak ada tulisan live. Berarti belum cukup untuk followernya. Sudah ada green screen-nya semua. Ini green screen. Green screen. Ada banyak ini macam-macamnya. Nanti ada bisa green screen-nya. Nggak ada green screen-nya. Ada, sudah ada. Sudah ada. Itu ditekan, jenengan pilih flyer ya untuk background-nya karena belum punya banner dan lain-lain seperti ini. Di HP saya kalau mau siarkan dia diminta untuk menambahkan produk. Itu ini ya, apa namanya, TikTok. Tokopedia ya. sama Shopee biasanya. Oh iya, itu biasanya keranjang kuning itu loh ya. Iya. Bisa kok, punya saya ini juga ini TikTok Shop, tapi bisa tanpa menambahkan produk. Produknya ada kan di situ untuk apa namanya, pilihannya jasa atau apa itu kan ada, nggih. Atau harus memasukkan. Kak, mohon Sudah, diulang lagi yang green dari green screen. screen. Background, nggih. Nah, setelah itu kita pilih salah satu mana yang cocok, monggo. Kalau saya senang yang ini. Nah, nanti saya kasih flyer misalkan. Nah, sebentar. Nah, kalau saya senang yang ini, nanti kita akan kelihatan di sini. Nah, ini foto kita. Nanti kalau ini flyer, itu tulisannya atau komennya itu kelihatan. Nah, biasanya kan kalau tidak diatur flyer itu kan jadi melebar besar ya. Itu nanti bisa diatur di IG ya untuk mengecilkan ukuran flyer. Biar apa? Biar nanti komen-komen dari viewer kita itu kelihatan. Karena kebanyakan itu dibiarkan gede. Akhirnya kita yang live ini tidak kelihatan ada pertanyaan apa. Paham yang saya bicarakan? Paham, nggih? Nggih. Jadi flyer itu dikecilkan. Apa harus flyer? Apa ini tadi?
Jadi itu. Kalau memang tidak mau flyer, mau bikin Canva kayak kemarin kan sudah dibahas sama Pak Ainul ya, bikin Canva, boleh dipasang itu. Ya di green screen itu juga nanti. Jadi tidak harus pakem, harus flyer. Katanya Mbak Resti itu kalau pasang flyer. Pasang fotonya Uzi pun nggak apa-apa. Gitu nggih. Jadi untuk pembelajaran ini bukan pakem nggih. Misalkan saya bilangnya, apa satu akun bisa dipakai 2 HP bisa? Bisa nggih. Nanti beralih akun. Itu nanti saya kasih tahu caranya, nggih. Sudah dari green screen ini sudah paham nggih? Ya, sudah. Nah, berarti kita sudah siap. Mbak Resti mau nanya bentar, green screen teh di-upload apa ada di TikToknya? Di galeri, Kak. Oh, berarti udah di galeri kita, bukan dari TikToknya ya? Iya, itu nanti foto-foto yang ada di galeri kita itu bisa dipasang melalui green screen. Oh, siap-siap. Nuhun, Mbak. Ya, baik. Sama-sama. Sudah paham ya? Kalau sudah dipasang seperti ini, berarti jenengan sudah siap live. Nah, saya tanya sekarang, kendalanya apa jenengan belum live sampai sekarang? Karena itu sudah. Yang nontonnya 1 atau 2 orang, itu pun berlalu. Penontonnya 1-2 orang. Saya juga 1 ini, Bu. Penonton saya tidak pernah banyak. Belum pede katanya. Saya juga, Bu, saya juga diam. Kemarin lihat Mbak Resti penontonnya 6 tapi hasilnya luar biasa. Kalau yang biasanya menyimak live saya pasti ini. Kok penontonnya hanya 1 2 3 0, 1 2 3 6 10 0 gitu ya? Memang seperti itu ya? Ya. Iya. Iya. Nah, itu Pak ya, itu adalah seperti kita memancing, Pak. Bu, ya, kalau memancing itu kan kita tunggu nih ya, sampai kapanpun kita akan tunggu hasilnya. Nah, live juga seperti itu. Kalau penonton saya ini hanya 0, 1, 2, 3, terus saya tutup, saya tidur, apakah ada hasil? Boten, nggih. Nah, boten, saya tunggu. Saya akan jelaskan. Terus saya jelaskan. Makanya kita harus sedia PK. Kenapa? Karena kalau kita sudah bahannya habis, itu ngeblank kita. Ya, jadi setelah kita, kalau saya dulu PK, product knowledge itu saya rangkum di kertas, ya. Saya rangkum di kertas, saya taruh di depan saya. Saya baca ulang. Kalau memang tidak ada yang tanya, saya baca ulang minimal jenengan 1 jam. Oke. Kalau memang 1 jam udah capek nih ya, terus kita tutup dulu. Nanti live lagi. Kalau saya gitu. Tapi alhamdulillah ketika kita ulang-ulang terus ya, kita jangan sampai diam Bu untuk live itu. Kita ngomong terus. Kalau kita diam, viewernya langsung 0. Itu yang terjadi. Nah, jadi kalau saya meskipun untuk penontonnya 1 2 3 6 0 2 3 6 0 saya tidak masalah. Berarti itu adalah penonton pilihan yang benar-benar ingin sekali umroh dan daftar di saya. Itu mindset saya, Bu. Jadi kita tidak boleh, aduh, nggak ada yang tanya. Terus followernya, viewernya cuma 1 2 3. Nah, itu paling tidak itu sudah ngedownkan kita sendiri. Kalau saya, itu adalah penonton pilihan yang mana nanti akan daftar ke saya. Itu. Jadi kita atur mindset kita, nanti kita akan ada hasil. Ya, yang penting kita kerja dulu, kita usaha dulu, hasil kita pasrah sama Allah. Nah, terus Mbak, bagaimana caranya untuk live ya? Jadi Bu, pertama harus disiapkan materi ya, PK-nya sudah harus siap juga ya. Kita pertama adalah kenalan, kita langsung praktek berarti ya ini ya, paham Jadi sudah green screen berarti sudah siap untuk live.
Paham. Paham. Nah, jadi gini Bu, kalau saya live itu pertama yaitu adalah kita perkenalan, oke? Jadi kita ringan aja. Memang kalau saya memang benar-benar pure jualan. Saya tidak edukasi yang apa ya, seperti pengajian atau apa, tidak. Saya pure langsung jualan. Jadi saya langsung perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti dari Samira Travel. Saya akan menjelaskan tentang paket-paket umrah yang ditawarkan oleh Samira, yang mana ada 4 macam paket. Nah, di situ jenengan sambil buka PK, nggak apa-apa. Paket-paketnya ada Safara, Safawi, Sukari, dan Majol. Ya, kita putar lagi. Kita harus pinter-pinter baca brosur. Karena brosur itu adalah contekan kita. Oke, yang pertama adalah ada tulisan. Kalau brosur itu yang pertama adalah tulisan Samira. Berarti kita harus menjelaskan tentang Samira itu apa. Samira itu travel yang sudah berlegalitas atau bagaimana. Kalau saya seperti ini. Jadi Samira itu didirikan pada tahun 2014 oleh Ustadz Fauzi Wahyu Muntoro dan berlegalitas aktif sampai sekarang di mulai tahun 2016. Sudah ya, tuntas di sini kan ada tulisan Samira. Kita turun nih. Nah, ada paket-paket yang ditawarkan oleh Samira Bapak Ibu, yaitu ada Safara, Safawi, Sukari, dan Majol. Nah, dijelaskan satu persatu terkait hotelnya, terkait jarak tempuh hotelnya, fasilitas apa yang didapatkan. Nah, terus di atasnya lagi ada brosur, ada tanggal. Kita ada tanggal keberangkatan terdekat di tanggal 21 Juli, programnya 13 hari, harga mulai dari 32 jutaan saja keberangkatan dari Surabaya. Nah, seperti itu nggih. Jadi jenengan lihat brosur aja itu sudah bisa sebenarnya. Nah, dikembangkan lagi. Ada 5P. Jadi Samira Travel itu alhamdulillah Bapak Ibu sudah memenuhi standar dari Kemenag RI, yang mana ada 5P pasti. Jenengan jelaskan satu persatu. Itu ye. Jadi paham ye. Jadi kita sebagai mitra Samira itu harus pinter-pinter baca brosur. Itu aja, titik. Kalau saya nggak ada settingan khusus Bu. Saya nggak ada settingan khusus. Jadi itu aja. Jadi pertama kali panjenengan itu live itu apa yang kita lakukan? Kalau saya belajar yang sederhana-sederhana memang ya Bapak. Jadi seperti yang apa saya lakukan setiap harinya, saya seperti itu, saya ulang-ulang. Nah Mbak, ketika saya ada yang tanya, terus nggak bisa bagaimana? Nah itu saya kasih ini ya bocoran. Bagaimana saya pertama kali live, ada yang tanya, namanya juga orang baru, saya tidak tahu betul produk nulisnya seperti apa. Jadi HP yang satu buat live, yang satu ini buat WA mitra referral kita. HP-nya 2 Mas. Live dianjurin 2 HP-nya. Kenapa? Ya, jadi satu buat live TikTok, satu buat jawab audiens. Iya betul. Oke, satu buat live, satu buat jawab ataupun kita tanya ke mitra referral kita. Oke. Jadi jangan sampai kelihatan, pokoknya Bu ya. Kita harus pura-pura pinter dulu. Modalnya kita harus pura-pura pinter. Meskipun nggak pinter, kita harus pura-pura. Bagaimana Mbak? Kan grogi kalau ada pertanyaan terus nggak bisa jawab. Jadi kalau tidak bisa jawab harus dialihkan ke chat bawah. Baik Bapak Ibu, nanti saya jelaskan detailnya seperti apa, langsung chat bawah. Karena apa? Karena meskipun kita jawab pertanyaan di live itu secara detail, base-nya percuma. Betul nggih? Percuma nggih? Nah, betul, jadi percuma. bagaimana caranya calon jamaah ini kita giring untuk chat bawah. Pasti kita adalah waktu yang kita tidak bisa jawab. Nah, itu dialihkan aja sambil kita tanya ke mitra referral ya.
Mbak kalau minta telepon kita jawabnya lama. Nah makanya itu kalau lama kan ada waktu nih untuk jawab melalui WA. Jadi kalau memang mentok nggak bisa jawab, mentok nggak bisa jawab, kita harus pasang muka pura-pura pinter. Nomor 1, nomor 2 kita harus tanya referral sampai kita ada jawaban. Kita alihkan chat bawah ya Mbak, nanti kita saya jelaskan detailnya seperti apa atau telepon atau apa. Nah itu ya. Kalau yang pernah lihat saya live, pasti saya seperti itu. Untuk harga bagusnya ditampilkan di layar tidak Mbak Resti? Boleh kan, ada flyer, ada harga. Nah itu ya. Kalau sekarang kan saya nggak pernah pakai flyer, saya pakai ini gitu aja. Terus cara menampilkan ini nomor telepon ya, tadi ada yang tanya. Nah boleh diklik gambar pensil tadi, di situ ada stiker. Boleh diklik. Sudah nggak? Ada nggak? Ada stiker. Diklik stikernya, pilih, langsung itu nanti kita tulis nomor telepon di situ. Nah, tapi ada yang tidak bisa akun itu. Tidak semua bisa. Kalau tidak bisa berarti kita harus bikin Canva yang diajarin sama Pak Ainul kemarin. Kita bikin background sendiri. Atau di situ juga ada papan. Ada papan. Sebentar, saya klik juga. Punya saya juga nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya. Soalnya memang tidak semua bisa. Sebentar. Bisa Mbak, punya saya. Oh, alhamdulillah. Nah, di situ juga ada papan, Pak ya. Di situ juga ada papan. Itu juga bisa ditulisin nomor juga. Nah, kalau memang belum bisa, kalau memang bikin green screen tadi ditambahkan tulisan nomor telepon panjenengan di situ. Ada kolom nomor telepon yang di flyer itu kan ada ya di pojokan. Nah, ini diisi. Saya dulu seperti itu. Jadi, flyer ini ukurannya saya kecilkan. Terus di sini, di pojok sini ada kolom untuk nomor telepon. Itu saya isi nomor telepon saya. Nah, gitu ya. Jadi, pokoknya saran saya, kalau tidak perlu detail, kita giring ke WA. Itu, ya. Sudah paham? Sudah paham semuanya, ya. Jadi cara saya itu sangat sederhana, ya. Cara saya itu sangat sederhana, bikin green screen, bikin latar belakang di ini ya, flyer, itu yang pertama saya lakukan. Terus kita giring untuk WA kita. Nah, kalau sudah ada yang WA, biasanya kebiasaan dari saya itu saya off. Kenapa Mbak? Kok off Mbak? Eman-eman, nanti kalau ada yang tanya lagi, ada database yang masuk lagi, nanti gimana? Nah, kalau saya mendingan off, terus saya ramut. Ya, saya ramut sampai closing. Panjenengan kalau misalkan ada 10 database yang masuk, misalkan nih, apakah jenengan tidak kewalahan menjawab pertanyaan mereka? Enak mana? Boleh tanya. Kenapa? Boleh tanya. Boleh tanya. Kalau ada salah satu yang sudah pernah nanya, misalkan ada keberangkatan tanggal berapa, itu boleh kita kejar nggak Mbak? Kita tanya, kita inbox akunnya. Boleh, di follow up kan. Makanya saya butuhnya itu ada buku dan pulpen. Untuk apa? Saya tulis siapa saja yang tadi tanya, gitu kan? Soalnya kadang, ya, sudah paham ya? Soalnya kadang kalau sudah nanya, makanya menghilang sih kadang. Nah, itu boleh kita inbox misalkan
ya inboxnya ya nggak langsung kita tawarin atau apa, ya kita jalin hubungan baik lah, istilahnya seperti itu. Nah, sudah paham G? Jadi mulai persiapan itu follower. Yang kedua, kita langsung live praktek tadi. Apa saja yang dibahas, ya kita harus pandai-pandai membaca brosur ya tadi ya. Itu adalah kunci saya. Pertama kali saya live adalah brosur yang saya baca. Nah, terus kalau ada pertanyaan, kita harus siap-siap tanya ke referral kita. Kalau memang tidak ada jawaban, kita kebingungan, harus pasang wajah pura-pura pinter. Ya? Karena pura-pura pinter itu dan pura-pura bahagia itu sangat perlu sekali, betulkah? Betul banget Mbak Resti. Nah, seperti itu nggih. Jadi pura-pura pinter. Baik, Mbak, Bapak, Ibu, langsung saja nih. Chat bawah, nanti saya jelaskan detailnya seperti apa. Padahal itu kita bingung mau jawab apa. Nggih. Nah, itu. Setelah itu, kalau memang sudah chat bawah, kita remote. Kalau saya off. Pasti saya off. Nah, setelah itu ada pertanyaan lagi, apa ini yang paling sering dijumpai ketika live? Kalau tidak pede itu kan mindset ya. Kalau saya dulu juga tidak pede karena saya butuh uang, akhirnya saya pede. Mata duitan saya ini Bapak Ibu. Nah itu ya, kalau nggak pede itu saya. Ada yang ini, ayo ketik the power of kepepet. Betul, the power of kepepet itu pasti memunculkan kepedean kita. Tolong diulang yang pakai 2 HP, 1 buat live. Nah, ya itu tadi ya. Jadi kita kalau live itu persiapannya harus HP-nya 2. 1 buat live, 1 buat jawab pertanyaan. Atau kita tanya ke referral kita. Jadi kalau saya yang biasanya lihat live saya, pasti saya bilang gini, Bapak Ibu, mohon maaf saya sambil balas chat. Nah, itu sebenarnya saya tanya-tanya ke referral kita. Atau kita sok sibuk, ya. Banyak yang tanya, itu apa? Itu biar, oh ternyata kakak ini jamaahnya banyak ya. Jangan lupa makanya kontennya diperbanyak. Konten-kontennya diperbanyak. Nah, seperti itu. Jadi memang butuh 2, 1 buat jawab, 1 buat live. Nah, kalau sudah ada calon jamaah yang masuk di HP yang ini buat jawab ini, saya matikan live saya. Gitu ya. Cara menjawab pertanyaannya bagaimana? Nah, itu bagaimana itu maksudnya? Misalkan nih, kalau saya cara menjawabnya, ya kalau saya itu tadi harus pasang muka pura-pura pintar. Kita pede aja ngomong, udah. Kenapa ini? Green screen. Green screen lagi ya ini ya. Sebentar. Belum ada yang belum bisa green screen tadi. Di tombol atau nanti ini aja kan ada siaran rekaman ya. Rekamannya ya. Jadi bisa Mbak Resti bisa melanjutkan untuk materi yang selanjutnya. Izin usul materi lanjut, nanti tanya jawabnya baru diadakan biar nggak ini loh Mbak. Iya, biar nggak kepotong-potong ya. Jadi biar materi dulu ya diselesaikan sama Mbak Resti. Nanti ya. ada sesi Nanti di jawabnya. akhir sesi bisa tanya jawab. Baik ya, lanjut ya. Jadi sudah paham dengan bagaimana sih apa saja yang disiapkan oleh kita ya ketika kita live ya. Yang pertama alat-alatnya harus siap semuanya, terus akunnya juga siap ya. Jadi untuk jam-jamnya, nah konsisten ini biasanya kalau saya pagi dan malam, terserah, tidak harus sama dengan saya, ya. Misalkan nih Bapak Ibu ini sempatnya di jam 12. Nah ya jam 12 terus kita konsisten di situ. Kenapa? Seperti halnya kita mau lihat Doraemon. Wah Doraemon ini nanti jadwalnya jam 8 atau jam 12. Nanti ada penonton setia panjenengan.
Nah, karena saya sudah pernah coba, biasanya tuh di pagi hari jam 7 dan jam 10 malam, saya coba di jam 12 siang, itu sepi teman-teman. Mungkin memang saya sudah ada di jam-jam tertentu itu tadi. Nah, jadi kalau yang efektif menurut teori itu di jam 8 pagi. Setelah jam 3, sepulang orang bekerja itu, dan juga jam 8 malam. Itu menurut teori. Tapi saya tidak praktekkan karena di jam-jam itu saya tidak bisa. Saya praktekkan sesuai waktu yang memang aman. Pagi setelah antar anak-anak sekolah dan juga malam ya jam 10 ketika anak-anak saya sudah tidur. Nah, itu ya. Jadi yang pertama adalah konsisten, yang pertama adalah kemauan. Yang kedua mata duitan. Yang ketiga baru konsisten ya. Kalau tidak ada mata duitannya nanti males ya, males itu. Nah, itu ya, konsisten. Jangan lupa diasah terus untuk PK-nya. Ya, product knowledge-nya. Jadi nanti jangan pernah bilang, Mbak, saya belum paham product knowledge. Kemarin sudah diajarkan untuk pembinaan product knowledge. Ya, sudah ikut semua kan? Product knowledge ya, itu diasah terus. Nah, setelah nanti jenengan itu live, itu akan pinter dengan sendirinya, dengan pertanyaan-pertanyaan ekstrim ya. Kalau di online itu mental harus kuat. Karena pertanyaannya itu ekstrim. Nanti pinter-pinter sendiri dari situ. Ada yang minta cashback 5 juta, ada yang ini, ada yang itu. Nah, itu nggak apa-apa, ada yang free. Mbak, saya mau daftar 2, free-nya 1. Ya, itu ya. Boleh. Bagaimana cara jawabnya? Nah, kalau saya di Samira Travel tidak ada 2 free 1 Bapak Ibu, karena kita mengutamakan pelayanan kenyamanan jamaah waktu ibadah di sana. Dan kita hotelnya itu dekat, bisa ditempuh dengan jalan kaki tanpa shuttle bus. Bisa dibandingkan Bapak Ibu dengan yang 2 free 1 di mana hotelnya. Jadi tidak perlu perang argumen ya. Kalau sudah mereka mulai emosi, kita tinggalkan. Kita skip aja. Jangan diladeni lah istilah bahasa Jawanya. Iya. Karena itu mempengaruhi, itu adalah value kita, bahwa kita tidak terlalu ambisi di situ. Kalau memang rezeki, itu pasti nanti kita dapat, kalau tidak ya sudah. Orang mau ibadah, kalau hitung-hitungan, pasti nanti tertunda terus. Nah, itu ya. Nah, seperti itu. Jadi sudah ya, untuk PK-nya sudah diasah terus. Setelah itu, cara mendapatkan database ya, itu tadi. Jawabnya setengah mancing, dipancing-pancing langsung dialihkan ke WA, seperti itu. Setelah itu kita ramot sampai closing. Nah, jadi seperti itu kita ulang-ulang. Kalau saya seperti itu sih. Jadi ini sifatnya seperti storytelling saya ya, yang mana saya cara live-nya seperti ini, sangat sederhana sekali. Bukan teoritis atau yang harus pakem seperti ini, tidak saya. Bagaimana enaknya di saya. Meskipun jenengan pun, wah saya tidak cocok nih sama Mbak Resti karena seperti ini, boleh dimodifikasi sendiri, ditambahin, dikurangin, boleh. Nah, seperti itu. Saya rasa ini sudah semuanya. Kalau praktek sudah bisa ini ya. Mulai dari green screen atau stiker, itu tadi kan sudah saya jelaskan semua. Jadi cara menambahkan stiker itu bagaimana? Green screen dan stiker yang diklik adalah icon pensil. Nanti di situ ada efek. Kalau efek itu nanti pengaruhnya di green screen ya, cari green screen di efek. Kalau stiker ya carinya di stiker. Tapi stiker ini tidak semua akun itu bisa. Tidak semua akun. Ada yang tidak bisa. Nah, caranya bagaimana, Mbak? Kalau tidak bisa nanti
nomor telepon saya nggak ada di layar, yaitu tadi brosurnya, flyernya itu dikecilkan di IG dan dikasih nomor telepon gitu, ya. Kenapa? Sudah nggih, jadi itu sih kalau saya. Mbak live-nya yang sudah bergabung 60 lebih tapi suara Mbak Resti gimana Mbak? Cepat sekali nih hilangnya. Udah? Dari sini paham semua ya bagaimana cara dasar untuk live, nggih? Sudah semua paham? Sudah. Kalau sudah paham boleh nih dibuka tanya jawab. Saya Mbak boleh nanya? Boleh, silakan monggo. Halo Mbak Reni. Mbak Resti. Oh, Mbak Resti, maaf. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mbak Reni, saya mengenalkan dari timnya Zamzam dari Lampung Utara, Kota Bumi. Saya Bapak Ruli. Mbak Reni, ini mau nanya, saya kan udah lab, tapi nggak konsisten. Nah, yang jadi nggak konsisten itu buat naikin traffic itu, apakah kita lab itu harus lab tiap hari, misalkan kayak kata Mbak Reni, kayak minum obat, apa memang kadang-kadang, saya kan kadang-kadang labnya seminggu sekali, kadang ikut-ikut mood-moodnya aja gitu loh Mbak. Ya, berarti kan nggak konsisten. Kan tadi syaratnya itu. Yang pertama adalah kita butuh duit itu tadi, mata duitan dan konsisten, kemauan, mata duitan dan konsisten. Kalau memang tidak konsisten berarti tidak butuh duit dan tidak mata duitan. Kalau mata duitan Mbak. Berarti harus konsisten ya. Harus konsisten ya. Jadi syaratnya tuh konsisten. Oh ya, buat naikin traffic itu khususnya konsisten ya Mbak ya. Harus walaupun bentuknya kayak harus konsisten. Iya, jenengan ya. Misalkan saya nih, misalkan saya setiap hari 2-3 kali untuk live, terus saya bertugas 12 hari tidak live. Saya live kembali pasti 0, 1, 2, 3, 0. Nah, seperti itu. Turun trafficnya. Saya pertama kali live langsung 25 itu 1 jam itu yang nonton Mbak. Waktu pertama kali live. 20 orang. 20 1 jam itu nonton nggak berhenti, nggak turun-turun, 20 orang itu. Nah, keren kan berarti banyak yang antusias. Nah, itu diterusin. Tapi kalau begitu saya seminggu nggak live hilang. Iya, kan sudah tahu kan, berarti harus konsisten. Kuncinya itu aja, konsisten. Kita harus setting jam kerja kita. Kalau saya gitu ya, setting jam kerja saya, paling enggak saya jam 7, 1 jam aja live, terus nanti sambil siar melalui chat WA. Kalau jenengan nanti sudah banyak yang tanya, mau live konsisten itu susah. Oh gitu ya Mbak ya? Iya, makanya kalau mumpung ada waktu nih bisa buat live yang konsisten, buat live konsisten. Nanti kalau sudah banyak jamaahnya, waktunya nganter pasporan, jawab si A, si B, si C, itu nggak sempat untuk live. Yang makanya saya biasanya jam 7 pagi sama jam 10 malam, kadang-kadang yang jam 7 ini hilang. Karena apa? Antarkan vaksinan, kita berangkat prospek, atau pasporan. Nah itu. Jadi saya wajibkan 1 hari 1 kali di malam hari. Meskipun saya dari manapun ya, sampai rumah jam 11 saya pasang nih buat absen saja. Entah itu 5 menit atau 10 menit atau 15 menit. Itu syaratnya ya. Jadi saya hanya absen. Mbak, tanya lagi dong Mbak. Tanya lagi. Monggo. Mbak Reni domisilinya kan Jawa Timur ya? Jawa Timur ya? Iya. Nah, itu sebagian besar itu jamaah closingnya yang daftar lewat Mbak Reni itu kebanyakan Jawa Timur apa seluruh?
Seluruh, ada yang Sumatera Utara, ada yang Batam, Banjarmasin, Pontianak, Tarakan Kalimantan Utara, Jawa Barat, Majalengka, itu sudah seluruh mencakup. Itu sih, nggak khusus untuk Jawa Timur. Tapi bantu yang penonton tap layar itu ngebantu juga itu ya Mbak ya. Kita Iya. ajak bantu tap. Kenapa? Yang penonton, yang audiens kita itu kita bantu, kita ajak buat tap layar itu ngebantu juga ya. Membantu untuk menarik penonton. Sebentar nih. Halo, iya. Sudah berangkat. Ditunggu ya. Oke. Nah, jadi tap layar itu bisa dari HP jenengan yang buat jawab tadi. Buka desktop jenengan di tap sendiri ya. Tek. Nah, itu. Nanti teman-teman panjenengan yang ada di akun ini itu biasanya lewat tuh di berandanya live-nya jenengan. Itu. Mbak Resti boleh nanya? Assalamualaikum. Salam, boleh, silahkan. Waalaikumsalam. Saya dari Duri Pekanbaru Riau. Masya Allah, jauhnya. Ya, untuk jadi mitra saya belum bergabung, belum mendaftar untuk seperti Mbak Resti dapat ID ya kan gitu. Sebenarnya yang lebih meyakinkan itu untuk percaya diri live itu ya seperti Mbak Resti ini kan seperti itu. Kebetulan masih mempelajari seperti apa dan bagaimana untuk meyakinkan para calon jamaah agar meyakinkan diri untuk menggunakan Samira Travel, kan begitu Mbak? Yang jadi pertanyaan saya nih, kita dapat nih calon jamaah dari seluruh Indonesia. Nah, semisal nih saya dapat calon jamaah dari taruh lebih dekat dari Palembang, misalnya seperti itu. Nah, jadi yang jadi pertanyaan saya itu bagaimana meyakinkan si calon jamaah ini agar dia percaya gitu. Saya mengarahkannya kemana gitu, kantor cabangnya di mana, katanya itu kan. Terus pertanyaannya kok bisa di Duri ada kantor cabangnya tidak? Seperti itu dia Mbak. Ya, kalau saya ada yang tanya dari luar Jawa atau ada kan jamaah saya dari Batam, itu biasanya memang tanya kantor cabang yang terdekat di Batam mana, gitu kan? Baik, Bapak Ibu boleh langsung chat Wawa, nanti saya share log. Tapi di situ saya tidak akan jelaskan kantor cabang sama sekali. Jadi nanti kalau sudah masuk di Wawa, di chat Wawa, itu saya biasanya langsung jelaskan maunya apa, mau paket apa, dan bla 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 bla. Nah, nanti kita akan tekankan untuk kantor itu sebenarnya bukan untuk pendaftaran Bapak Ibu, tapi itu untuk logistik, yang mana untuk meminta surat rekomendasi, yang mana untuk pengambilan koper. Jadi meskipun Bapak Ibu itu nanti datang ke kantor, itu pasti ditanya referensi dari siapa. Nah, karena apa? Karena dimudahkan sekali nih ya. Untuk transfernya pun bukan di rekening saya, tapi di rekening Samira. Udah, orang kan udah percaya. Kan bukan di rekening kita. Oh, gitu. Kemudian gini, kalau misal dia sudah kita jelaskan seperti itu, kemudian dia daftar untuk sebagai jemaah umroh. Kemudian nanti yang menghubungi dia setelah dia mendaftar itu siapa Mbak? Misalnya kayak manasik umrohnya, kemudian dia berangkat dari mana, dan itu siapa yang mengakomodasi dari tempat dia ke tujuan yang disuruh oleh pihak travel gitu. Nah, jadi itu ya, kemarin juga pembinaan sudah bahas itu juga. Jadi ketika kita mendapatkan jamaah, yang ngurusin siapa? Bukan dari Samiranya, tapi full kita.
Jadi jenengan yang monitor semuanya, jenengan yang membimbing semuanya, mulai dari pendaftaran ya kan pendaftaran nih, setelah itu insert data, setelah itu pengajuan koper, setelah itu panjenengan terbitkan surat rekomendasi pembuatan paspor, setelah itu panjenengan juga mendaftarkan paspornya, setelah itu kalau memang bisa dijangkau didampingi, biar ada apa ya, chemistry ya, biar ada bondingnya ya. Setelah itu selanjutnya untuk manasiknya, terus nanti informasi selanjutnya itu adalah full, yaitu tugasnya mitra atau kita. Itu kalau saya ya, bisa ditiru boleh tidak. Tapi Mbak, misalkan nih jamaah saya di Batam, pasporannya di Batam, gimana caranya? Nah, yang penting kita sudah tuntun ya, mulai dari insert, pengajuan koper, pendaftaran paspor kita yang daftarkan, jamaah tinggal datang foto interview sudah. Jadi kita tuntun terus. Misalkan nih besok ada jadwal pasporan Bapak Ibu, besok jangan lupa ya ada foto ke kantor imigrasi, syarat-syaratnya dibawa, fotokopi dan berkas aslinya. Jadi orang berasa diperhatikan ya. Jadi seperti itu. Meskipun kita tidak pernah ketemu, itu merasa dekat. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus tuntun atau bimbing, dampingi via telepon. Itu kalau saya. Jadi jamaah saya yang dari Banjarmasin pun seperti itu, Batam pun seperti itu. Misalkan ada yang dari Jakarta, keberangkatan dari Jakarta, kan saya nggak ketemu sama sekali nih sama jamaahnya. Jadi besok ada pemberangkatan, jangan lupa untuk persiapannya sudah semua ya, jangan lupa bla 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 gitu ya. Nah nanti kumpulnya di sini, jadi kita juga simak untuk di grup keberangkatan. Jangan lupa di Terminal 3, Terminal Internasional ya, nanti ada grupnya di bis ini. Kita tuntun semua. Terus sampai keberangkatan, sampai di sana, sampai kepulangan. Itu kalau saya. Betul Mbak Resti. Terima kasih. Nah, itu kalau saya. Jadi boleh ditiru, boleh enggak ya. Jadi seperti itu. Gimana? Mbak Resti mau tanya ya. Boleh, monggo. Mbak, kita kan sering ada ya orang-orang yang orang-orang yang chat di kolom komentar terus tanya-tanya. Kemudian kan beliaunya mungkin belum sempat nge-WA kita ya langsung, tapi kita kan mau follow up ya. Kan kita BO ya Mbak Resti, butuh duit ya. Jadi ketika kita DM ke ini calon jamaahnya yang tadi chat-chat itu, gimana caranya kita bisa ngedirect mereka itu bisa chat komunikasi lewat WA. Karena beberapa kali itu seringnya saya DM saya itu kasih pesan ya ke mereka, tapi nggak berujung ke WA gitu loh Mbak Resi. Mungkin ada caranya gimana gitu. Terima kasih ya. Baik ya. Jadi kalau memang ke DM itu memang agak susah ya untuk follow up-nya ya. Tapi kita tugasnya cuma follow up. Jadi sifatnya kita follow up, kalau memang ada respon alhamdulillah, kalau tidak ya kita tidak fokus di satu orang itu. Okay? Jadi kita kalau follow up di DM itu tidak bisa seperti di WA. Kita tidak bisa seakrab di WA karena apa? Memang kurang efektif kalau saya. Jadi sifatnya perkenalan, kasih informasi itu pun kadang-kadang dilihat saja. Okay? Hanya dilihat saja kalau di DM. Nah, kalau sudah ada respon, misalkan ada respon, iya Mbak, saya mau berangkat di bulan Juli misalkan. Nah, itu jenengan langsung giring ke WA. Sebisa mungkin digiring ke WA, kalau saya. Baik Pak, nanti saya kirim brosurnya untuk dipelajari Pak. Jadi kita tidak langsung, ya Pak, saya bantu untuk pendaftaran. Tidak, ya kita digiring dulu. Nanti saya kirim brosur untuk dipelajari Pak, boleh langsung cat bawa aja. Karena untuk DM biasanya saya agak slow respon. Gitu nggih. Rodok nantang tapi rodok kalem juga gitu loh.
Tarik ulur. Nah, itu ya. Kalau Ya, saya siap Mbak gini, Resti. Mbak Resti, Terima kasih saya ya. mau nanya ya. ya, Mbak, saya mau nanya ya Mbak Resti. monggo. Mbak, kalau kita dapat jamaah dari luar pulau, itu surat rekomnya dari siapa? Kita memintanya. Kan kita kan yang mendaftarkan dari M-Paspornya itu. Gimana surat rekomnya itu, Mbak? Dan untuk keberangkatan terdekatnya itu, apa maksudnya kita itu lewatnya di brosurnya kita, apa di daerah luar pulau itu, Mbak? Gimana maksudnya? Nah, jadi pertama sebelum jamaah itu daftar harus ditanya mau keberangkatan dari mana. Oke, jadi Bapak, Ibu mau keberangkatan dari mana? Misalkan nih dari Banjarmasin ada nggak Mbak? Kalau saya sebisa mungkin saya arahkan ke bloknya tim kita. Atau kalau saya kan ababil di Surabaya. Oke? Jadi saya misalkan dari Batam, itu berangkat dari Surabaya. Jadi saya bilang gini, ada keberangkatan dari Jakarta dan Surabaya. Mau pilih yang mana? Itu. Dan alhamdulillah memilih di Surabaya, akhirnya bisa ketemu dengan saya, ya kan? Nah, untuk bagaimana cara membimbing M-Paspornya, surat rekomendasi minta ke siapa? Nah, itu juga ada di pembinaan kemarin ya untuk paspor. Jadi, kalau dapat jamaah itu apa saja yang dilakukan? Nah, minta M-Paspornya pasti di kantor cabang. Kalau di luar Jawa itu tidak perlu tanda tangan basah, hanya PDF saja langsung di-print sama jamaahnya. Kita tugasnya mendaftarkan M-Paspor. Mau di kantor imigrasi mana Pak Ibu? Nah, itu ya. Jadi pelayanan kita itu kalau jangan hanya kita kayak overclaim ya, nanti kita dampingi mulai dari pemberangkatan sampai kepulangan. Ternyata ketika sudah daftar di 1,5 juta, kita biarkan saja, yang penting berangkat. Jangan, nanti yang jelek adalah samiranya. Jadi, kalau memang sudah terjun di samira, itu mohon ditanggalkan yang biasanya menjadi bos, yang biasanya menjadi Pak Lurah atau kepala dan kepala lainnya. Kita kalau sudah di samira menjadi pelayan tamu Allah. Jadi Mbak itu. Resti, jadi kalau misalnya keluar pulau itu kantor imigrasinya mau ya surat rekomnya tidak tanda tangan basah. Iya, kalau di luar pulau tidak perlu. Yang perlu di Jawa, kita harus kirim. Siap Mbak. Itu ya. Jadi kita harus benar-benar dampingi mulai dari pendaftaran, pemberkasan, pemberangkatan sampai kepulangan. Bismillah, pasti bisa. Bismillah, menyusul Mbak Resti closingannya. Amin. Semua. Resti. Sudah ada lagi? Dalam. Mbak, mau tanya, Mbak. Terkait Monggo. dengan N-Paspor, kalau mendaftarkan kita itu biasanya kalau pengalaman saya dulu biasa langsung transfer. Apa Iya, itu gimana itu? Lah ya, berarti kan kita yang membayar. Boten, Pak. Jamaah. Koordinasi sama calon jamaah, Pak. Jamaah yang harus bayar. Iya. Siap. Ya, jadi saya bantu untuk M-Paspornya ya Pak. Mau di tanggal berapa? Atau kita yang pilihkan biar nggak ribet Pak. Nanti tanggal 7 Februari misalkan ini ada foto. Nah ini Pak untuk transaksi pembayarannya ada virtual account, mohon dibayarkan. Nah, siap. Ada yang begini, nggak ada Mbak, bank kan yang bekerja sama dengan kantor imigrasi itu yang punya negara ya, itu biasanya nggak ada. Nah, boleh transfernya di saya, nanti saya bantu untuk transaksinya. Nah, sesegera mungkin jenengan transaksi, buktinya dikasihkan biar nggak gelisah. Biasanya kan gelisah. Siap. Makasih Mbak Resti. Baik. Mbak, lagi, berarti termasuk saya belum bisa live, berarti harus banyak konten berarti. Iya, banyak konten. Aduh, banyak, Mbak. Kayaknya masih 34 kurang banyak. Nah, itu setiap hari konten terus, Siap. Berarti konten apa saja ya? Bisa brosur, bisa video mungkin ya.
Kalau Konten. brosur itu nggak begitu efektif ya Pak ya, tapi nggak Oh apa-apa. iya. Yang efektif. Yang Berarti ini biasanya ya video-video gitu. oh, siap. Itu biasanya menarik viewer. Mohon maaf, Mbak, tanya sekalian. Kemarin saya ada brosur ya. Mau dikirim ke TikTok itu udah bisa masuk, Mbak. Ditolak terus. Itu kenapa, Mbak? Itu karena biasanya ada yang bisa sih Pak. Itu biasanya ada pelanggaran. Seperti kita share bukti pembayaran itu juga nggak bisa. Makanya kalau brosur itu jarang dipasang memang. Iya. Iya, ditolak kemarin saya. Ini biasanya ditolak kalau kadang-kadang ini. Betul. Ini karena untuk TikTok ini kan robot Pak ya, kadang bisa nangkap pelanggaran, kadang tidak. Nah kalau biasanya pertama kali saya live ada apa namanya ini banner seperti ini, saya ada pelanggaran pembatasan penonton. Tapi sekarang alhamdulillah. Udah apa-apa ya sekarang ya? Iya. Tapi tulisan Samiranya nggak ada di atas kan, nggak kelihatan. Oh siap. Siap. Oke. Ya, makasih Mbak Resti. Ada lagi? Assalamualaikum Mbak Resti. Saya bisa nanya sedikit. Mbak Resti, kalau umpamanya surat rekom untuk imigrasi itu memang apakah selalu dibutuhkan? Karena sempat kemarin kok saya nggak diminta ya, tapi langsung jadi diproses pasportnya. Itu pendaftarannya pakai keterangan umroh apa tidak? Umroh. Umroh pasti diminta. Oke. Jadi sebelum berangkat mendingan kita udah siapkan dulu surat rekomnya ya. Itu aja ya. Betul. Jadi ada jamaah daftar itu langsung ditanyakan mau kantor imigrasi di mana, karena untuk kantor imigrasi kan harus sesuai nih rekomnya ya kan. Misalkan di Buyung, di Surabaya ya sesuai. Tidak bisa surat rekomendasinya di Mojokerto kita pakai buat Surabaya, tidak mau kantor imigrasinya. Apalagi yang daerah Madura ya, ada yang Madura nggak di sini? Kalau Madura sangat ketat sekali, minta surat NIB, minta surat SK juga. Oh, gitu. NIB-nya punya Samira maksudnya? Iya, itu nanti minta kantor ada. Oh gitu, oke baik. Terima kasih ya Mbak Resti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas semua? Assalamualaikum Kak Resti. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, saya kan belum bisa siaran karena followernya masih minim begitu. Tadi cara bikin konten itu tekan profil, terus plus. Oh ya plus, terus apa lagi tuh? Nah, langsung plus apa lagi? Terus kita ini galeri apa kita. Itu? Galeri. Kita pilih video-video kita, terus digabung-gabungin, dikasih backsound, dikasih kata-kata. Nah, seperti itu. Dikasih hashtag ya, jangan lupa nanti postingnya dikasih hashtag, misalkan travel umroh Samira terpercaya, atau travel umroh amanah, atau travel umroh apalah ya yang berkaitan dengan iklan kita nanti. Seperti itu. Oke, matur nuwun. Terus ada halo. Halo, Assalamualaikum Bang Yayu ya. Ada yang double ya? Mangga Bu duluan. Iya, saya dulu. Mbak Resti mau tanya nih, kadang ada jamaah. Tanya sih. Nggak apa-apa Mbak Resti. Saya mau tanya Mbak Resti, gimana caranya Mbak Resti kalau ada jamaah dari luar pulau, misalkan dari Pekanbaru gitu. Bu, saya mau minta kantornya ke Pekanbaru gimana gitu, supaya beliau jadi jamaah saya, itu triknya gimana? Trik saya itu tadi sudah saya share tadi ya. Jadi saya bilang kantor Samira itu hanya untuk logistik, sudah titik.
untuk pengambilan koper, untuk meminta surat rekomendasi. Jadi meskipun panjenengan nanti datang ke sana, itu pun ditanya referensi dari siapa. Gitu kalau saya sih. Jadi kita memang dikasih wewenang oleh kantor untuk melayani atau membantu pendaftaran jamaah itu seluruh Indonesia. Karena apa? Karena transfernya pun bukan di rekening saya, tapi di rekening Samira. Itu sih kalau saya. Bu Yayu, samen kok mesem terus. Ngetes, Mbak. Ngetes Mbak Resti itu, Bu Yayu. Iya, iya ngetes ini. Closingannya sudah luar biasa. Nah, itu ada lagi. Mbak Dini masih banyak waktunya, Mbak Dini. Aman? Iya, satu lagi ya pertanyaannya. Mbak, Assalamualaikum. Saya Bu Oci, Mbak. Iya, monggo. Izin bertanya, Mbak. Tadi kan saya salah kamar ya, ketinggalan jadinya. Saya mau nanya tentang masalah kalau kita konten kan, kalau nge-lab ya, di atasnya ada gambar bintang-bintang, terus sama hari itu. Saya belum bisa tuh kayak gitu. Gimana? Gambar bintang? Kalau kita nge-lab, di atas kita itu kan ada gambarnya tuh. Ada gambar kayak harga sama bintang-bintang terus sama paket kayak gitu, Mbak. Edit itu edit Canva, Bu. Sudah dibahas sama Pak Ainul, bikin Canva. Nah, bikin itu Canva, itu kemarin ya, bikin Canva. Sudah ada ininya kan, Mbak? Rekamannya ya kemarin ya? Iya, kemarin sudah dikirim rekamannya ya untuk yang pembuatan kan. Itu memang editnya di Canva. Terus kita pasang pakai green screen. Itu nggih. Iya. Kemarin memang tidak jelas. Kalau boleh bisa dikirimin itu rekaman yang kemarin ya, Mbak. Yang cara bikin itu stikernya. Di-share nanti, Bu, di-share, pasti di-share nanti. Ya, di-share. Nanti ada share untuk materi yang pertama dan nanti materi yang kedua kali ini juga akan di-share, dibagikan ya. Paham semua, nggih. Mulai apa saja yang disiapkan dari hal-hal yang paling sederhana, terus cara live kita harus perhatikan follower ya, dan jangan lupa meskipun kita konten, kalau ada yang komen kita harus interaktif, okay? Jangan setelah komen kita tinggal, kita nggak pernah cek ada yang komen, meskipun komennya hanya amin, alhamdulillah, semoga disegerakan untuk ke Baitullah dan lain-lain, itu kita harus respon, okay? Atau kalau ada yang tanya itu bagaimana caranya ke Baitullah dengan cepat, nah itu langsung giring, kasih nomornya panjenengan semua. Jangan dibiarkan pokoknya ya, pasti langsung dicek ya. Sekarang posting, besok dicek ada komen apapun, itu direspon ya. Jadi seperti itu. Setelah itu untuk yang belum punya follower banyak ya, jadi konsisten untuk konten. Kalau yang sudah punya follower, segera untuk action. Jangan hanya ketika ada teman kita closing dari live misalkan, Mbak saya pengen kayak gitu, nular-nular ya, nggak nular kalau kita nggak live, ya kan? Nah, seperti itu, nggih. Jadi kalau memang sudah ada ilmunya, untuk TikToknya juga sudah bisa live, kita action. Tapi nggak pede, Mbak. Pertama, saya juga nggak pede, saya pun juga pendiam. Nggih. Sekarang nggak bisa pendiam karena saya butuh uang. Nah, itu nggih. Jadi langsung action. Mbak Reni. Salam. Mbak Reni. Ya, Assalamualaikum Mbak Resti. Mau nanya juga. Kabar, Bu? Ini duluan Bapak apa duluan saya ini yang mau nanya? Saya dari Lampung. Udah Ibu dulu. Ngalah saya ngalah. Iya wes. Saya ngalah. Bapak-bapak memang ngalah harus. Iya, monggo. Nggih, Mbak Resti, niki saya mau tanya nggih. Jadi kan saya itu kan punya mitra baru nih, udah masuk mitra tapi udah punya mitra baru. Cuman mitra saya ini kurang apa ya, kayaknya nggak semangat gitu. Saya tiap hari ngasih bimbingan, ngasih begini, arahan-arahan, ayo kita siar, ayo kita lihat
lab-labnya para mitra-mitra senior kita biar kita bisa. Tapi mereka tuh selalu jawabnya ya itu. Alah Bun, nanti susah nyari jamaah selalu gitu aja. Tuh gimana ya Mbak Reni gitu untuk meyakinkan kepada mereka itu mitra-mitra saya ini biar ikut semangat gitu. Cara meyakinkan mitra kita adalah kita yang berprestasi, Ibu. Jadi kita tidak fokus di mitra yang memang tidak bisa dibimbing atau tidak mau dibimbing. Kita terus maju tanpa mereka kita bisa berprestasi. Nah, itu kalau saya, nggih. Jadi biar mereka itu ingin seperti kita gitu loh. Bukan kita setiap hari motivasi, nanti dia enek ya dengan motivasi kita. Ya kan? Jadi kita terus aja jalan, kita terus aja cari jamaah, syukur-syukur nanti jamaah kita banyak, dan mitra yang panjenengan bina kemarin itu penasaran, loh Bu, kok bisa Bu dapat jamaah segini banyaknya, itu bagaimana caranya? Dengan sendirinya panjenengan tanpa kasih motivasi itu akan datang ke panjenengan. Itu. Jadi percuma orang yang nggak bisa dibina, tapi kita bina terus, dianya enak, kita capek. Akhirnya kita tidak fokus cari jamaah lah. Yang penting kita fokus ke yang lainnya, tidak fokus ke yang satu mitra itu tadi, ya kan? Itu sih kalau saya. Nah, satu lagi Mbak Resti, untuk lab nih, saya emang saya itu nggak percaya diri kalau lab ya, takut salah ngomong, pokoknya takut salah gitu ya. Itu dalam lab itu harus ada jeda untuk ngobrol atau terus saja, kan ada saya sering nyontoh kayak ini kok ada yang tanpa jeda ngomong tapi sangat lancar gini terus. Itu giliran saya mencoba itu kok susah banget gitu loh Mbak Resti. Itu untuk menimbulkan rasa kepercayaan diri itu gimana Mbak Resti, mohon ini lah. Untuk menimbulkan percaya diri itu ketika kita mendapatkan notifikasi klunting hujroh dari jamaah. Alhamdulillah saya sudah dapat jamaah, saya sudah sempat berangkat sih Mbak Resti. Saya udah kemarin milad saya berangkat Mbak Resti, baru 3 bulan jadi mitra langsung jamaah 5 datang. Ya, itu kalau saya pede sekali. Karena apa? Saya pengennya keluntingnya setiap hari, Bu ya. Jadi gimana caranya saya itu bisa ditanya Mbak Dini ya, pertama kali menjadi mitra, saya dibimbing difasilitatori sama Mbak Dini. Padahal saya itu sudah live, tapi kalau di offline itu saya nggak bisa ngomong. Bisa ditanya sama Mbak Dini. Mbak Dini saya nggak bisa praktek. Padahal di situ saya menjadi testi ya Mbak Dini ya. Nah, jadi pede nggak pede itu Bu, ya itu tadi motivasinya. Ketika kita berharap ada keluntingan, itu nanti kita pede-pede sendiri Bu ya. Nah makanya PK-nya harus diasah. Kalau panjenengan nanti nggak pede terus, itu nanti tidak akan terasah. Tidak hanya di offline, di online, offline pun ketika ada jamaah yang mau tanya, panjenengan juga ada kebingungan. Jadi gagal nih saya kasih mindset harus pura-pura pinternya ini ya kan. Nah, jadi seperti itu Bu. Jadi diasah terus. PK itu, panjenengan baca meskipun 200 kali tanpa diamalkan ya, kayak baca Al-Quran aja. Nah, itu tidak akan hafal. Apalagi dibakar terus diminum nggak hafal. Dibakar diambil airnya diminum. Nah, semua pada punya PK kan? Nah, Mbak boleh tanya lagi Mbak, boleh masuk? Boleh, monggo. Nah itu kan yang kan udah panjang lebar ini. Nah sekarang lab itu buat pemula itu maksimal minimal tuh berapa lama buat lab? Nah yang pertanyaan yang kedua kan Mbak Reni kan siarnya kan melalui lab TikTok. Mbak Resti, maaf. Ini kayak Pak Tuli loh. Halo Mbak. Kayak suara Pak Tuli. Iya ini memang Pak Ruli nih. Wah, sama-sama Mbak Testi itu tuh CS Kito itu Pak Tuli itu sama aja Mas. Ya. Sama-sama dari Lampung itu.
Mbak, yang kedua nanya itu kan siarnya kan live TikTok itu seberapa besar closingnya melalui live TikTok? Itu aja. Terima kasih ya Mbak. Baik ya, saya jawab untuk pertanyaan pertama berapa lama? Minimal 1 jam. Kalau 5 menit 10 menit jenengan sudah patah hati, itu nanti ya tidak akan naik-naik traffic panjenengan ya. Jadi minimal 1 jam. Kalau jenengan ngomong terus jangan sampai berhenti. Ya berhenti kalau ambil napas, minum boleh ya. Tapi kalau sudah diem aja itu nanti turun dengan sendirinya untuk viewernya. Nah, minimal 1 jam. Nah, yang kedua, seberapa besar jamaah yang dapat dari TikTok? Saya 98% jamaah saya dari TikTok. Hanya 4 orang itu yang dari offline, yaitu adalah teman saya. Jadi 98%. Ya Allah, Mbak Testi, ilmunya bagiin, mulat. Ya, itu sudah loh. Tadi sudah saya bagiin loh ya. Pokoknya jangan ada kata nular-nular tapi kalau nggak live. Ya, baik ya Bapak Ibu. Mau ngelatnya nggak pede Mbak Testi. Sama sesi tanya jawab nih. Sudah ini ya. Saya mau tanya. Akhiri. Ya, Bapak Ibu, karena sesi Mbak Resti sudah berakhir ya. Kami mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ya. Mungkin nanti ada sesi selanjutnya ya. Insya Allah kita reschedulekan lagi. Ya, baik ya. Pasti ada pembinaan di kota-kota Indonesia yang di kota-kota Bapak Ibu ya pasti. Oke, tolong langkah-langkahnya Pak. Jangan baik, lupa Bapak Ibu. Ya, nanti akan share lagi ya, dibagikan rekamannya, nanti bisa belajar mengulangi dari materi awal ya, Bapak Ibu. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih buat waktunya Bapak Ibu semuanya dan daging banget ya materi TikToknya Mbak Resti dan jangan lupa ya Bapak Ibu untuk dipraktekkan ya. Praktekkan. Dipraktekkan, jangan TikToknya lupa. Mbak Resti tadi apa ya Mbak? Kenapa? Ini Akun TikToknya Mbak Resti akun. Oh, akunnya Mbak Resti ya, nanti bisa di-share Mbak Resti boleh di chatnya sini bisa dibagikan Mbak Resti ya akunnya Mbak Resti. Mbak ini, saya mau nambahin satu ya. Jadi gini, kalau itu mau lihat di TikTok saya boleh ya, maksudnya live saya. Tapi kalau sudah menjadi mitra boleh mengikuti. Tapi kalau bisa jangan ini ya untuk komen-komen ya di situ ya. Jadi jenengan boleh lihat siapapun mitra Samira yang live, tapi ada etika yaitu tidak usah komen ya, karena di situ adalah panggungnya mereka. Nanti kalau panjenengan komen di situ nanti mengurangi calon jamaah yang bertanya gitu nggih. Kalau hanya belajar gimana caranya, ngomongnya seperti ini boleh nggih. Itu berlaku untuk live-nya siapapun, bukan saya aja, siapapun. Kalau panjenengan melihat dan belajar live-nya mitra Samira atau mitra siapapun, itu paling tidak jangan komen, hanya melihat saja. Kalau komen atau tanya-tanya bisa japri. Gitu nggih. Tap layar bisa ya Mbak, tap layar. Boleh banget. Layar sampai 20. Sudah dikasih ini ya sama Mbak Resti bahwa nanti kalau di berandanya Bapak Ibu ada live-nya teman-teman dari Mitra Samira tuh ya, sebaiknya dipantau, dilihat ya, sama di tap-tap layarnya aja ya, jangan dikomentari. Gitu ya Mbak Resti ya. Ya, apalagi bantu jawab jangan ya, kasihan nanti mitranya. Nah iya, itu. Betul. Ya. Tapi kadang-kadang malu dengan bapak-bapak yang dari Cirebon itu yang Samira, keren banget bapak itu tiap hari nge-live beliau. Nah, itu yang harus kita contoh ya seperti itu ya, biar kita juga
nanti live-nya juga lancar. Dan satu lagi, kalau Bapak Ibu nih semuanya yang sudah ada di live Zoom ini ya, sudah punya PK belum? Nah, kalau punya PK gitu ya, Ini dong. nah, itu alat tempurnya kita ya Resti ya nantinya ya. Iya. Baiknya memang mitra wajib Harus punya ya PK itu. Jadi kalau ada PK Nah, itu, kalau itu sambil harus dibuka. wajib punya karena itu alat tempurnya kita. Iya, itu ya. Itu alat tempurnya kita. Kita kemana-mana pun bawa itu juga bisa. Alat Ya. tempurnya kita. Siap ya. Jadi Kayak itu gini ya kan, Bapak Bang? Ibu. Jadi saya gini, up Bang? juga ya. Yang belum punya Kayak gini, PK, silakan order PK. Nah, ada lagi nih 60.000. satu. Ada yang Samira Fashion ya. Bisa diorder juga nanti bisa lebarannya brandingnya pakai Samira Fashion. Nah, Mam ya, Mam. Iya. Nah, Ini maaf. Ini untuk sementara itu Mbak Resti. Iya, itu aja ya. Jadi konsisten ya. Bismillah. Jangan bilang nggak pede. Ya Allah, Mbak Resti, Insya Allah. Pak Tuli, semangat Pak Tuli. Nyari jamaah. Iya. Semangat, 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 semangat. Juli, Baik, Juli berangkat bareng. Ibu ya untuk Ya, Juli berangkat bareng ya, Bun. sesi live TikTok dari Mbak Resti kita cukupkan ya. Dan Ya, jangan Bu, lupa terima kasih nanti banyak. besok ya, besok dipastikan hadir lagi ya di Insya Allah. pembinaan Insya Allah, Mbak. Siap. mitra di sesi ketiga ya. Jadi ini materi yang kemarin sama yang hari Baik, ini. kita Mbak. Ya, nanti akan dibagikan ya, Bapak Ibu akan dibagikan rekamannya, ya. Baik. Sama langkah-langkahnya, Mbak Resti. Ya. Majelis kita Langkah-langkah. pada siang hari ini kita doa kafaratul majelis dulu ya Bapak Ibu. Saya selaku MC saya mengucapkan terima kasih kehadirannya di sesi pada siang hari ini ya, insya Allah dimudahkan rezekinya berlimpah ya, bisa bolak-balik bawah. Kita tutup doanya dan terima kasih juga Mbak. Sama-sama, terima kasih sebagai juga narasumber kita semuanya. yang pada siang hari ini, semoga ilmunya bermanfaat sekali buat teman-teman. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita bisa foto dulu ya, Bapak Ibu. Biarin ya, aku nggak punya foto, aku ikut aja. Kita foto bersama dulu ya. Yuk, halaman 1 ya, siap. Ya, 1, 2, pose senyum termanis ya. 1, 2, 3. Nah, untuk alam manis yang kedua. Yang kedua nggak ada yang buka open kameranya, nggak apa-apa ya. Nah, 1, 2. Selanjutnya, sebentar. 1, 2.
Nah, terima kasih ya Bapak Ibu. Kita ketemu di pembinaan online besok ya, di hari Kamis. Saya Mbak Dini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulia bahagia sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dini. Terima kasih Mbak. Happy siar. Terima kasih Mbak. Ya, Makasih Mbak Ibu. Dini, makasih Mbak Resti. Ya, terima Assalamualaikum. kasih semuanya.